ragu-ragu, wis gak kiai wis. Itu namanya yakin tapi tidak percaya. Padahal itu PD itu diperlukan. PD itu diperlukan. Gitu ya. Selanjutnya saya dibantu sama Bu Ati, monggo Bu Ati. Yang di buku panjenengan itu kan ada alang-alang dan sebagainya menurut susunan abjad, tetapi bahasanya bahasa daerah. Tapi yang di laptop saya ini abjad tapi susunannya menurut bahasa Latin. Tidak apa-apa. Semuanya juga ada di situ. Kalau toh nanti di sini tidak ada, kemudian di laptop saya ada, alhamdulillah itu tambahan. Kalau di laptop saya tidak ada, di sini ada, alhamdulillah juga itu bahan untuk post-test gitu ya. Baik, monggo Bu Wati nanti disampaikan kalau ada situ bahasa Latinnya ini, kandungannya ini, manfaatnya secara empiris ini kan gitu. Gitu ya. Nanti kita cari di situ yang Latinnya ada semua. Pinter ya. Kayaknya Pak. Iya, ini nama Latinnya. Oh ya saya foto aja nanti. Jadi diurut aja Pak. Cepet aja tak baca dulu. Iya ke sana. Iya. Iya. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Tati. Saya adalah Sekretaris 1 Aspetri Provinsi Jawa Timur. Jadi sini tugas saya saat ini adalah membantu teman-teman untuk mungkin tanaman-tanaman ini udah familiar dengan kita. Tapi setidaknya lebih mengenal, tentunya akan lebih baik lagi. Ini kebetulan saya juga lagi makan kencur ini. Ya, karena kencur ada salah satu tanaman herbal yang bagus untuk tenggorokan, paru, juga untuk lambung. Di sini nanti kita akan tahu tanaman-tanaman apa saja yang bagus dan bisa kita kelola ke depannya menjadikan suatu penanggulangan pertama untuk penyakit yang kita hadapi sebelum terjadi parah. Ya, contohnya seperti daun katuk ini mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Nama ilmiahnya Saurophus androgynus ya, androgynus. Ini katuk teman-teman selain berkhasiat untuk pemeliharaan jantung, juga untuk ASI. Mungkin pada tahu ya, salah satunya kalau orang yang lagi menyusui, ibu menyusui tidak lancar, ini salah satunya daun katuk ya. Juga ini untuk daya tahan tubuh juga bagus sekali karena daun katuk ini sekarang lagi booming. Salah satunya. Jadi banyak sekali manfaatnya, tapi salah satu dari kegunaannya kalau kita mengalami lemah jantung ya, bukan berarti sakit jantung ya, lemah jantung itu daun katuk salah satu fungsi untuk memperkuat kinerja jantung itu sendiri. Ya. Terus untuk kolesom Jawa. Nah, ini kolesom Jawa itu biasanya kita suka buat mie, biasanya ya pengganti sayuran yang lain itu sangat enak sekali. Ya, jadi kita masaknya itu jangan terlalu mateng ya. Itu nama ilmiahnya Talinum vanicolatum. Ini bagus sekali untuk masalah kelancaran BAB juga bisa ya. Untuk pendingin lambung juga bisa. Ini bisa. Jadi salah satunya dari tanaman ini adalah fungsinya ke sana. Dan untuk Tinophara cordifolia itu adalah brotowali. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Brotowali itu yang panjang ya Mas ya, dipager, terus rasanya pahit, tapi salah satunya bagus sekali untuk teman-teman yang mengalami salah satu gejala diabetes. Ya, jadi ini brotowali, tapi setidaknya bagi teman-teman yang ada sakit lambung, jangan terlalu banyak pakai brotowali ini. Ya, jadi ini salah satunya. Jadi brotowali ini bagus sekali untuk kita kalau punya punya penyakit gudik, gatal-gatal tuh loh Mas, yang nggak sembuh-sembuh, eksim itu bagus sekali sebetulnya. Cuman tatanan pengolahannya kita harus benar. Mungkin nanti di Aspetri akan ada suatu pelajaran susulan tata cara untuk pembuatan ramuan
yang baik dan benar tuh kayak gimana, ya. Terus di sini juga mungkin teman-teman pernah dengar juga ya, apa sih jarak pagar itu? Pernah kedengar ya buahnya apa untuk bensin apa pengganti bahan bakar ya? Pernah booming kan? Ini daunnya bagus sekali kalau kita bengkak kaki ya, daun jarak pagar ini bisa untuk kita apa? Maaf ya saya orang Sunda, jadi kalau ngomong tuh bahasa Jawa agak mikir dikit. Jadi kalau itu tuh kita pakai perapian di apa namanya itu dialumkan ya, terus dikasih minyak kelapa itu, nanti kita tempelkan ke pembengkakan itu sendiri, sangat bagus sekali. Juga untuk orang yang baru melahirkan tuh bagus sekali juga ya. Jadi perut kalau udah gede, itu salah satunya jarak pagar ini sangat bagus, karena saya sebagai ilmu leluhur dari keluarga, saya kan orang Sunda ya. Ini kalau dulu saya telah melahirkan tuh sama ibu saya tuh dikasih jarak pagar perut saya ini. Jadi di jarak pagar tuh dibakar terus dikembenin. Ya, ini salah satunya. Jadi memulihkan. Ini juga mungkin ada kurnir ya, curcuma longa, nama latinnya. Kunir sangat-sangat bagus sekali selain untuk pegel-pegel, untuk keracunan juga, lambung kalau pas sakit perut ya, untuk capek-capek. Bahkan kalau di Bandung, ini juga ada orang Bandung, kalau anak kecil ada yang meninggal, itu kunir itu biasanya dipeleskan di sini. Itu biar anak tuh nggak nangis terus, tapi memang betul. Itu adalah ilmu leluhur yang nggak ada di sekolah-sekolah ya. Jadi ini kunir mungkin panjangnya sering buat minuman kunir asem. Ini bagus sekali untuk urusan di pencernaan atau di lambung dan capek-capek juga bisa ya. Untuk jahe Singiber Ovinisel ya. Ini juga bagus, jahe juga untuk daya tahan tubuh. Panjenengan udah tahu semua, bisa juga untuk lambung, tapi dilihat dulu lambungnya. Tidak semua jahe bisa untuk lambung ya. Karena semua itu sebab akibat. Jadi dilihat ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tapi rata-rata yang saya tahu teman-teman yang lambungnya bermasalah itu biasanya pakai jahe sedikit ditambah dengan temulawak apa, itu alhamdulillah ya. Dan untuk kencur Conferia galanga. Ini kencur selain untuk sehat tenggorokan, untuk batuk ya, untuk paru, juga untuk lambung. Ini bagus sekali. Teman-teman, jadi saya ngasih khasiat dikit-dikit aja, tapi nanti kalau pengen lebih banyak lagi bisa baca di buku, saya ada bah Google ya. Jadi gampang ya. Yang penting kita tuh tahu. Dan harus tahu cara pengolahan jamu itu yang kayak apa sih yang betul. Dan nanti juga ada kayu manis Cinnamomum pirum. Ya, cinnamomum pirum ya. Ini kayu manis ini juga sama. Untuk daya tahan tubuh, untuk batuk juga bisa semua ya. Untuk kayu manis ini. Jadi nanti kalau kita punya masakan biar apa ya, ada awetnya juga, ini kayu manis salah satunya. Bisa dipergunakan. Dan ini ada bangle, kalau bangle saya nanti belum ini ya, belum hafal. Terus temulawak, kurkuma santorisa, ini sangat bagus sekali. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan namanya temulawak. Otomatis untuk lambung yang sakit liver ya. Selain bambu merah itu apa namanya, bung kuning, ya itu salah satunya ya untuk liver, termasuk temulawak ini. Dan juga ada untuk Laos, Alvenia galanga, ini adalah salah satu tanaman kalau kita mengalami capek-capek, daya tahan tubuh menurun, kejantanan, ini salah satunya bahan yang bisa dipergunakan. Dan di sini ada serai itu manfaatnya banyak sekali, selain untuk batuk, untuk lambung juga ya, untuk capek-capek, ini serai banyak, serai untuk masakan-masakan juga sangat sedap ya. Kita pergunakan, ini familiar banget dengan nama ilmiah Cymbophocum citranthus. Jadi teman-teman nanti belajar bahasa Inggris, saya juga sama-sama belajar. Maka bahasa ini memang agak sulit ya, tapi kita berusaha setidaknya ngerti dikit lah tentang nama ilmiah ini. Karena kita sebagai anggota Aspetri coba satu hari satu nama Latin. Dan 10 hari udah 10 tanaman ya. Nah ini salah satunya. Dan sini juga nanti ada jahe merah Singiber officinalis. Ini juga salah satunya untuk daya tahan tubuh. Jadi saya berharap
teman-teman yang ada di sini, kalau nanti sebagai pengobat tradisional, coba kita belajar dengan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini ya. Tentunya nanti ada binaan-binaan yang selanjutnya dari kita. Semoga nanti Pak Gita ada satu program-program untuk membuat jamu itu kayak gimana sih yang baik, yang benar tuh kayak gimana. Prosesnya tuh kayak apa, yang ngikutin cara-caranya BP POM, walaupun kita tidak memproduksi terus izinnya BP POM, tapi setidaknya pengolahannya itu yang harus kita tahu. Karena ini adalah obat, ini adalah salah satu tanaman untuk pencegahan penyakit sebelum terjadi parah. Jadi kita harus tahu cara pengolahannya. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau bertanya, monggo. Untuk tanaman-tanaman, atau mungkin di sekitar teman-teman di rumah lahan saya itu sekecil, halamannya sedikit, coba kita boomingkan tanaman ini, buat pot-pot di pagar-pagar, kita budayakan di lingkungan kita dulu. Apa yang dirasakan di keluarga sakit, Pak sakit mah kita harus nanam apa? Ya, Mama, aku tuh sering pilek, tanaman apa harus kita tanam? Biar kita tuh bisa buat sendiri. Jadi sebelum kita melaju ke kimia, buatlah sendiri untuk penanggulangan pertama penyakit kita sebelum terjadi parah. Itu pesan saya. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Monggo Mas. Ya. Cek. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalau kita ketemu di Aspetri ini, kita kembali ke saya kecil dulu SD. Itu diajari mengenai tanaman apotek hidup, ya, kalau nggak salah. Iya, di sekitar kita dulu, mulai dari tanaman adas, yang utama jahe dan sebagainya itu. Namun seiring berkembangnya ini saya melihat di catatan ini ada temu hitam atau kunyit hitam. Sebenarnya ini tanaman asli Indonesia atau memang impor gitu, dan kira-kira ini bermanfaat untuk apa selain ini? Temu hitam tuh hampir mirip semodel kayak jahe ya kan, tapi warnanya hitam. Biasanya temu hitam tuh kita pergunakan, kalau saya ya, itu saya meramu untuk ramuan di asam urat, Mas. Jadi memang itu tanaman Indonesia. Oh ya, asli Indonesia ya. Ya Kan tapi beda pulau, kadang ada yang di Kalimantan punya, kan gitu ya. Di mana punya gitu, memang iya. Oh iya. Berarti kan secara tidak langsung kita kan mulai menghidupkan lagi untuk apotek hidup ya istilahnya. Harus ya. Iya. Taman obat keluarga itu ada pengganti nama apotek hidup. Kalau dulu apotek hidup ya, kalau sekarang taman obat keluarga, toga. Nah, ini iya. Dan nanti ininya tuh kalau di desa-desa atau di puskesmas itu biasanya melarinya tuh ke Asman Asuhan Mandiri. Di mana di sana ada program untuk menanam tanaman toga, taman obat keluarga. Oh iya, terima kasih. Kalau untuk pertanyaannya ini ya napa menika? Kedepannya ketika sebenarnya kalau di lingkungan saya yang desa itu banyak, cuman masyarakat itu belum mengerti dengan ini gunanya untuk apa gitu. Barangkali mungkin setelah ini nanti ada edukasi. Kalau udah menjadi anggota Aspetri bisa bergabung dengan puskesmas setempat, kan ada nanti yang keseratnya puskesmas bagiannya itu kan ada. Seperti saya juga sama kerjasama dengan puskesmas Waru, kita membina Asman. Nah itu program desa di mana mereka tuh dilombakan. Ini bagus sekali loh Mas, saya berjalan sampai sekarang. Oh iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo ke yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Didi Heri Mustafa dari Bojonegoro. Menanyakan tentang obat tradisional yang di sini dijelaskan hanya tanaman obat dari tanaman semuanya. Padahal kalau dari nenek moyang dulu bukan dari tanaman saja, termasuk dari cacing. Dari hewan. Memang betul ada Mas. Cuma kan untuk aspek itu dari tanaman ini memang pengobatan ini alami itu bukan dari tanaman saja, bisa dari hewan ya kan.
bisa dari tanaman itu sendiri, kan gitu ya Mas ya. Tapi di sini penekanannya untuk di aspek itu ke herbalnya, ke tanamannya Mas. Ya karena nanti larinya tuh kita tuh ke halal, kan begitu ya. Jadi memang di sini di toganya, Taman Obat Keluarga. Itu ya Mas ya, monggo. Saya doakan nanti lulus semua ya. Monggo. Mungkin dari saya cukup sekian. Oh ada yang ngacung. Monggo. Satu kali lagi ya karena waktu. Satu. Nanti tanya di belakang saya. Terima kasih. Sama-sama dalam. Saya dari Bojonegoro. Nggih. Juga menanyakan tentang tidak hanya jenisnya tanaman saja dan kegunaannya saja, tapi proses pembuatannya seperti Ibu katakan tadi, sehingga ini kan nggak diterangkan seperti itu. Iya. Sehingga kita tahu dosis yang pas untuk sakit itu adalah sekian kan gitu, tidak hanya gunaan saja. Itu nanti ada kelanjutannya pelatihannya, nggak langsung sekarang, nggak cukup 1 hari Pak. Oh, gitu. Saya dulu jujur ikut ujian nggak gini, seminggu sama Pak Gito. Jujur. Itu nggak cukup 1 hari ya. Nanti ada kelanjutannya. Nggih. Saya harapkan ada kelanjutannya. Mungkin nanti ada prakteknya juga ya. Monggo, terima kasih. Sudah nggih? Matur suwun, mohon maaf bila ada kurangnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ini namanya pengenalan. Biasanya nek wong dikenal ning wabeh itu wong nggak tertarik, Pak. Nah dikasih sidik irunge sik, motone sik, kepengin ro kabeh kan itu. Nah, sama dengan ini, makanya judulnya itu pengenalan tanaman obat. Sehingga yang namanya pembinaan anggota aspetri itu ada, makanya bertahap tadi itu. Setelah ini identifikasi simplisianya. Ya. Kalau ini kandungannya apa saja, kalau kandungannya seperti ini manfaatnya kok ngene kenapa? Itu. Lalu di dalam badan POM itu, dalam badan POM disampaikan kalau berdiri sendiri itu bahaya, misalnya tapak darah, tahu tapak darah? Tapak doroh tahu? Untuk apa itu? Untuk apa? Untuk CA gitu ya. Tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh sekarang sama badan POM ada larangannya. Sambiloto juga begitu, berdiri sendiri kokain juga tidak boleh. Saya punya itu namanya tanaman-tanaman apa yang berdiri sendiri tidak boleh. Itu resmi dari pemerintah gitulah. Nah, tetapi nenek moyang kita kan tetap pakai dulu kan. Seperti brotowali. Brotowali itu kalau nggak salah akarnya tidak boleh. Tuh. Kenapa itu kan gitu. Nah, menurut Badan POM itu nggak boleh beracun. Itu kalau berdiri sendiri. Jadi ming sambil otot ya, tapak darah tok tidak boleh. Tapi bagaimana kalau itu dicampur dengan 5 misalnya 5 jenis tanaman obat? Boleh. Nah itu bedanya obat dengan, ayo siapa tadi yang bertanya ya? Karena tadi awal-awal tadi bertanya obat kimia dengan itu tadi itu. Efek sampingnya ini gitu ya. Kemudian kalau herbal efek sampingnya ada. Semua itu kalau kelewat keterlaluan itu mesti ada efek sampingnya. Saya ini coba minum air sapisan 3 botol. Ada enggak efek sampingnya? Paling enggak kembung perutnya kelompokan begitu ya. Semua itu kalau tidak pakai ukuran pasti ada akibatnya, begitu juga herbal. Akan tetapi sangat berbeda efek sampingnya dibandingkan dengan obat kimia. Paham itu ya? Ini pancingan memang, pengenalan ini supaya membuat tertarik enggak dengan anggota aspetri. Kalau tertarik, masuk, itu semua diberikan pelajarannya. Makanya tadi Bu Mati itu 6 hari plus ujiannya 1 hari. Ya sampai malam itu kalau nggak salah itu. Ya memang cukup, wah cukup. Tapi hasilnya ya seperti batik ini gitu. Malah yang di pabrik jamu barang dia. Gitu. Begitu cukup ya. Nanti ini ada lanjutannya itu. Ini hanya pengenalan. Yang penting paham gambar di situ dengan yang di sana. Ya, ana temulawake, ana kunire, ana iku kok takon ning kono. Iki jenenge apa? Ya ta? Manfaatnya apa? Tadi kan sudah disinggung.
Baik, kita masuk materi berikutnya yang terakhir, anatomi fisiologi. Dasar-dasar anatomi dan fisiologi, dasar-dasar. Gitu ya. Nah, itu. Sekarang kita berbicara tubuh manusia dulu. Karena anatomi ini membicarakan tentang segmen-segmen tubuh manusia. Bagian-bagian tubuh manusia. Menurut ilmu konvensional. Yang kita bahas sekarang ilmu modern sebenarnya ya. Tidak holistik. Mengapa Aspetri juga perlu belajar ini supaya nggak ketinggalan zaman. Walaupun kita tradisional, tapi juga harus mempelajari yang konvensional, yang modern. Karena konvensional dengan tradisional, mbok sampai akhirat tidak akan bisa ketemu. Mindsetnya seorang dokter murni dengan panjenengan berpandang tentang konsep penyembuhan tubuh manusia tidak akan sama. Mbok sampai kapan, kan mindsetnya beda, karena dia petinjauan manusianya juga berbeda cara melihatnya. Ingat, kita holistik. Tradisional itu holistik loh ya. Baik, kita mulai. Jadi kalau anatomi itu, saya guys gak usah ngomong itu, toh juga nanti podone buku gitu ya. Secara konvensional, tubuh manusia itu dipandang, satu, ini penting sekali, bahwa struktur tubuh manusia itu adalah terdiri dari satu atom, gitu ya. Atom itu unit yang paling kecil. Setelah atom ini di dalam tubuh masing-masing ada, makanya kalau ada reaksi energi, ya, kemudian transmisi, itu atom. Yang bekerja itu atom. Atom yang sekian banyak itu berkumpul menjadi satu, namanya sel. Di dalam sel itu terbagi-bagi lagi tugasnya. Ada mikrosom dan banyak itu. Tugas-tugasnya itu ada sebagai tentaranya, ada sebagai penyepleinya, ada sebagai penangkalnya, ya, ada sebagai pengubah bahannya, bahan energinya untuk hidupnya sel, itu ya. Ada juga sebagai pembuangan untuk sampah dan sebagainya. Oleh karena itu orang yang kena kanker, itu yang sekarang itu adalah inti selnya. Paham? Inti sel. Sehingga pada saat orang mau tes keturunan DNA, itu di situ. Makanya ini selumune selio maneh nanti kan. Jadi manusia itu menurut konvensional itu adalah dari atom. Atom ngumpul namanya menjadi sel. Sesama sel berkumpul dengan tugas yang sama. Ya, sel-sel itu banyak di dalam ribuan miliar itu. Di dalam tubuh kita membentuk satu jaringan. Ini menurut konvensional ya. Setelah dia untuk jaringan, baru membentuk organ. Tahu organ? Contohnya apa organ? Apa lagi? Ada berapa organ yang paling gede di tubuh kita? Ragu-ragu tuh ya. Aspetri. Organ itu apa saja? Pinter. Masing-masing organ ini kan punya tugas sendiri-sendiri, begitu? Jantung tugasnya apa, hati tugasnya apa, ginjal tugasnya apa, paru tugasnya apa, gitu ya. Masing-masing punya tugas sehingga bekerja dalam satu tubuh ini semuanya namanya sistem. Jadi manusia ini menurut pandangan konvensional adalah terdiri dari berbagai subsistem organ. Jadi organ-organ itu dalam tubuh manusia membentuk satu sistem sehingga jeleger seperti manusia. Pertanyaannya, tanya dari mana? Saya tidak tampilkan videonya saja, ada videonya itu. Masa kita yang jeleger seperti begini? Kalau diserahkan dari atom-atom menjadi sel-sel, menjadi jaringan-jaringan organ, kemudian membentuk sistem tubuh, jeleger seperti kita seperti ini,
Sakjane itu dari mana itu? Dari mana itu? Siapa yang membuat seperti itu? Kok tiba-tiba dalam tubuh kita jantungnya sudah berdetak sendiri, peredaran darah sudah berjalan dengan sendiri, pernapasan kita hirup udara sudah bisa mengurai sendiri, imunitas sudah bisa timbul dengan sendirinya. Itu dari siapa? Sing gawe sapa seperti itu? Pabriknya di mana? Pabriknya di mana? Ya, ini kita sepele, tapi justru ini intinya sebagai pengobat tradisional. Siapa saja. Intinya adalah di sini, filosofinya itu di sini. Nenek moyang kita dulu itu kalau mengobati orang itu sifatnya satu, berbudi luhur. Ya enggak? Berbudi luhur. Orang tahu meregani. Taripe dulu ada enggak ya kira-kira? Saya itu ingat waktu saya ini cedera kaki saya sepak bola. Terus saya sakit apa? Kalau sekarang namanya tenggorokan itu apa? Laringoritis itu ya. Itu saya malah diombeni apa dulu itu? Ya ono sambilotonya ada. Tapi saya kalau pakai sepak bola malah sembuh. Terus pokoknya kalau saya sudah agak apa namanya gerges-gerges gitu, udah aku sepak bola. Pulang dari sepak bola minum air gentong. Percaya begitu? Tapi air biyen itu bukan air saiki. Cobaan saiki air saiki minum gentong itu. Nanti lah bronkitis, kontan. Sama dengan makanan yang kita makan sehari-hari, ada yang tidak ada bahan kimianya, kecuali yang digawe Pak Bayu. Tukus yang pasar itu, pasar bebas, ada tidak ada bahan kimianya? Semuanya ada. Sehingga prinsipnya teman-teman kita itu di Aspetri itu, makanya namanya detox. Jadi ada apa namanya ramuan yang sifatnya detox itu mesti dikasih. Karena detox itu untuk mengeluarkan. Nggih ya? Aspetri? Minta tolong berdiri dulu semua. Kita apa namanya? Ya berdiri. Wow, lho. Enggak usah menyanyi wis gak hafal. Aku dhewe gak hafal. Kalau saya bilang A, ini ya, ingat A, A lagi, itu ya, S kan ngono toh, ya, S, itu ya, Aspeti nantinya. Apa ya? S, P, nah itu, ya, P, E, gitu ya, T, R, I, hafal kan? Gampang, ayo. Mulai A, kita ini A, S, kok di sini, A digoyang sih, ya S, P, yang serius, P, T, ayo Pak coba naik Pak, sehat Pak, R, itu, I, ya wis terima kasih. Ya supaya nggak ngantuk lah. Baik, jadi yang namanya apa tadi itu? Terus tekan di tadi.
pandangan manusia ya. Kalau menurut konvensional seperti itu. Tapi menurut holistik yang panjenengan harus pegang adalah tidak seperti itu. Tetap mengetahui ini, tapi analisa Bapak Ibu jangan seperti ini, kalau seperti ini ranahnya ke kedokteran nanti. Dikomplain nanti. Pernah terjadi siapa itu? Yang menceritakan di televisi, dia pakai namanya diagnosa, dia membahas masalah laboratorium, dia membahas masalah anatomi secara kedokteran, dikomplain. Itu bukan ranahmu, Anda itu hatra, Anda itu bukan pengobat tradisional tenaga kesehatan. Paham ini loh ya, panjenengan ini adalah hatra, penyehat tradisional. Ilmunya dari kursus dan dari turun-temurun. Tapi kalau pengobat, ini peraturan yang ngomong ya, Keputusan Menteri Kesehatan 61 2016. Kalau pengobat, mereka yang pendidikannya D3 Batra. Kan ada tuh D3 Batra, D3 Jamu. Gitu ya. Nah, sehingga analisa panjenengan itu bukan analisa konvensional, tapi bukan berarti tidak boleh belajar itu. Dicamkan ini. Jojo menyampaikan saya, wah Pak Gito ngajari gini gak boleh belajar anatomi fisiologi. Salah. Belajar dukunmu, dukun pun tidak masalah. Belajar nyantet, monggo aja. Yang penting kan panjenengan sendiri. Oh ini apik, ini elek, kan gitu. Kan risikonya ditanggung sendiri. Cuma aspeknya ojo nyantet gitu. Itu yang saya tekankan. Mau belajar mas silakan aja. Teman kita ini ada loh yang belajar kayak ilmu limbat. Ada. Jadi dia, sinau boleh-boleh saja. Oleh karena itu saya tadi mengatakan konvensional dengan tradisional tidak akan ketemu. Mengapa begitu? Kita lihat di kalau secara holistik kita memandang manusia ini, ya istilahnya fisik, pikiran dan spiritual, body and mind spiritual, ya. Jadi fisik, pikiran dan spiritual, holistik. Itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau ada pasien yang sakit, analisanya bukan anatomi seperti tadi. Paham? Boleh itu kita pelajari sebagai rujukan. Oh, nek lambungnya tinggi, asam lambung tinggi, lambung itu kan ilmunya itu ya. Nek nggone tradisional kan jenenge weteng kan gitu ya. Ya. Misalnya penyakit diabetes, penyakit liver itu biar jenenge apa? Sakit kuning. Darah tinggi jenenge apa? Bludrek, kan gitu ya? Iya. Apa dulu ada nenek moyang kita ngomong itu ini darah tinggi iki. Bludrek ana itu. Ya. Oh, ki sakit kuning iki. Gitu ya. Makanya sakit kuning itu ada yang dikasih ramuan apa itu? Binatang itu apa? Gedang mas sama undur-undur. Nek cacing itu sing tipes kan? Itu. Nek waloh-waloh sing blonceng panjang itu untuk tipes. Nah itu nanti pelajaran berikutnya. Nah, jadi menurut holistik itu manusia itu adalah terdiri dari fisik, pikiran, dan spiritual. Artinya apa? Di dalam mengobati orang nanti ditanya, orang penyakit mah, secara konvensional apanya yang dirasakan gejalanya? Kalau konvensional tadi gejalanya kalau sakit mah itu apa? Mual, nyeri, kembung. Terus sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok asam lambung tinggi? Kenapa? Kurang? Telat makan, apalagi? Kurang duit? Loh bener. Adakah di ilmu kedokteran diajarkan itu? Nggak ada.
Jadi yang namanya penyakit mah itu ya arane penyakit mah menurut dia itu istilahnya kan ada ya stomatitis gitu ya. Nah, itu adalah diobati dengan obat kimia. Kan begitu. Setelah panjenengan ketemu, dites, kayak obat terus diberitahu apa lagi? Umpamane ini yang panjenengan alami, yang dialami kan. Saya pasien mah datang ke, urung ngerti nek mah. Keluhannya itu datang ke dokter periksa, terus dokter cek, oh Anda ini penyakitnya mah, kan gitu. Kemudian dikasih obat. Pada saat dikasih obat dokternya ngomong apa? Oh, makanan yang dilarang atau pantangan makan, apalagi? Istirahat yang cukup. Memang begitu? Ini saya tanya real ya, realita di lapangan. Apalagi dokter elek ngewe obat itu lho, pesenannya apa? Obatnya diminum sampai habis 3 kali sehari setelah makan. Ya. Terus apalagi? Apalagi, loh ini saya membawa Anda ke holistik. Saya bawa Anda jati dirinya Aspetri. Apalagi? Itu contoh itu ya, itu contoh. Masih banyak lagi. Paling tidak kan sana nanti urusan administrasi di sana kan itu. Itu contoh. Tapi kalau holistik tetap dianalisa. Tanya. Kita sudah tahu bahwa asam lambungnya tinggi, gitu. Sebabnya apa? Pikiran kan tadi kan sudah ngomong. Bisa enggak begitu? Pikiran kan? Nah, setelah pikiran itu maka Anda akan memberikan ramuan dan disertai dengan edukasi, termasuk spiritualnya. Ojo gondoan, gitu kan? Gondoan itu obatnya apa ramuannya? Saya tanya, gondoan itu ramuannya apa? Ya delok sih gondoan karena apa? Misalnya tanggal tua, ya toh? Gondoan. Apa meneh kalau ana sing berselingkuh ya ta? Wah, itu gondoknya semakin gede itu ya. Oh, itu apa ramuane nek ngono iku? Itu Pak, holistik itu di situ. Bagaimana cara kita tahu mendiagnosanya seperti itu? Ayo. Ada yang sudah belajar diagnosa melalui nadi? Ada yang sudah belajar melalui lihat lidah? Melalui mata? Orang biyen itu sing didelok wajah dhisik. Kok wajahnya merengut iki? Ya. Wah, takoni. Terus moro-moro iki merah mukanya itu merah gitu. Berobat. Wah, kenapa kok moro-moro merah? Apane matane barang merah ya ta? Ditanya itu. Terus bibirnya tuh pucet. Kan begitu analisanya kita. Nek dokter kan tunggu didelok, catat isi nama siapa, ini alamat di mana, yang dikeluhkan apa, ditakoni. Gitu ya. Oh, jika stetoskop, kan gitu. Iki gak percaya di lab. Toh, lab gitu loh. Oh iya toh, kayak obat. Kan gitu. Holistik piye? Anda nanti tidak begitu kan. Apalagi Anda ini sudah punya jamu sing dijual. Nggih begitu. Wis di training kan. Nek jamu iki dinggo ini. Gitu ya. Berarti sekarang ini kalau ada orang yang datang beli jamu ten panjenengan, apa yang panjenengan lakukan? Tanya, terus keluhannya apa? Nah, terus ini nih. Setelah itu, ayo. Enggak, saya bukan mengatakan Anda itu salah. Inilah tujuannya Pak Bayu itu ngundang panjenengan. Dikumpulkan di sini, ilmu nih ditambahi. Itu nggih. Untuk meyakinkan pasien itu kan kadang-kadang yang keluhannya dia cuma saidik sakjane oke dikeluhkan itu. Nah, di situ kita lihat semua caranya. Oh, iki ya jangan ngomong, sampean iki mbujuki, jangan begitu.
Cuma kurang, oh ini mestinya yang dirasakan juga sakit di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu. Ini nantinya diajari seperti itu. Sehingga naik dodolan, langsung laris banget. Ya, makanya harus pakai bendera aspetri, lainnya enggak boleh kan gitu. Tujuannya loh Pak, supaya panjenengan kesini itu betul-betul ada pikirannya mau ono gunane selain yang pekerjaan sehari-hari kan seperti itu. Itu analisanya. Kenapa? Oh iya. Pengertiannya bendera itu ora bendera ngono iku, ngalor ngidul mbok gawa waktu itu bukan begitu. Jadi Anda itu mempunyai STPT yang digunakan untuk praktek. Nah, SPT itu kok juga enggak mbok gawa ngene ndak. Itu apa mbok kibarke barang. Wah, STPT. Kenapa? Mana? Jadi nanti kalau panjenengan itu sudah praktek, ya tetap pakai papan nama, praktek logonya aspeti kayak di luar itu. Paham? Nah, setelah ini kan nanti ora trimo ini tok, walaupun sertifikatnya nanti dapat, kemudian rekom juga nanti akan dapat, tapi ya harus dulu, harus melalui itu. Gitu ya. Nah, makanya pelajaran ini saja bukan iki harusnya, itu hanya mengenal menarik-narik aja. Seperti itu, ada pertanyaan? Kalau saya mau menyampaikan 12 sistem di dalam tubuh, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, ada sistem imun, ada sistem kulit, ada kapan bare? Gitu? Itulah namanya pengantar. Oke, saya kira begitu cukup supaya nanti nggak kesoren mulia. Gitu ya. Nah, wis toh nggak bar, sedino nggak bar iki. Sampai itu. Saya kira begitu Pak MC. Monggo, terima kasih banyak. Oke, terima Mohon kasih maaf. Pak Sugito. Iya, demikian kita sudah dengarkan materi dari Bapak ini ya, Sugito ya. Sekarang materi selanjutnya adalah materi kode etik dan aspek hukum HATRA dari Bapak Sukoco SE SPAM. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu ketemu saya lagi. Mohon tidak bosan dan semoga tidak membosankan materinya. Ini kita rada neritik tapi ya memang jenengan kudu ngerti gitu. Ya kudu ngerti. Monggo lanjut langsung ke materi. Langsung Pak. Lanjut. Ya. Nah, ini kita ngomong tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita ngomong masalah aturan, okay? Masalah undang-undang yang harus jenengan paham. Kenapa ini disampaikan di sini? Ketoke nek misalnya gue PR ngono ketoke ora diwaca. Ayo kira-kira diwaca ora kira-kira dikai lembar undang-undang ya. Kira-kira diwaca mboten. Diwaca tapi samami Pak. Bosen Pak, memang maca undang-undang sak unake niku nggih bosen. Tapi gampang, insyaallah kita terangkan dalam waktu yang singkat mawon nggih. Ya, kita ini pengobat ya didasari dengan undang-undang, tadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Terus kemudian diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 103 2014 tentang Yankestrat, layanan kesehatan tradisional. Terus kemudian
diturunkan lagi dengan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris. Lanjut. Ya, seperti saya sampaikan tadi, dalam Undang-Undang 36 itu tidak ada ngomong pidana. Nah, tidak ngomong pidana sama sekali tidak. Tetapi nyangkut ya, nyangkut karena didasarkan kepada Undang-Undang KUHP nomor 359 dan 360. Yaitu isinya tentang ancaman pidana bagi yang secara sengaja atau tidak sengaja merugikan orang, ya termasuk membuat cacat, ringan, sedang, berat maupun menghilangkan nyawa. Dan tuntutannya bisa sampai 100 juta dan 1 miliar tergantung kesalahan panjenengan. Ya. Dan ini kalau kurungan 15 tahun maksimal. Makanya agak repot ya. Kalau misalkan kita malprakteknya, yaitu sebenarnya bisa dituntut. Tapi bola-bali hukum Indonesia aku nek ra ono sing nglaporke aman jenengan. Nek ana sing nglaporke, sing penting ora ono sing nglaporke. Maka gimana caranya dengan baik-baik dengan pasien dan keluarganya itu penting. Supaya beliau tuh mau mengerti bahwa ini itu memang wis jatahe itu. Wis SK-nya turun maksudnya SK kematiannya sudah turun. Nah itu baik-baik disampaikan. Nah, tapi kalau itu berimplikasi atau disebabkan oleh penanganan jenengan itu ya repot, ya, bisa repot. Kan kemarin-kemarin kita dengar nggih, ada obat yang justru menyebabkan cacat permanen atau kematian, yang itu murni kesalahan dari pabriknya. Ya, murni kesalahan pabriknya sebenarnya gitu. Tapi bola-bali ada faktor lain kalau masalah di pemerintah Indonesia. Ada masalah politis, ya masalah lain. Sehingga ya ngono kuwi, ya ngono kuwi pokoknya. Dadi ora ana sing dihukum situ gitu. Ora ana sing dihukum. Bola-bali pasiennya kalah. Nek ngelawan asosiasi-asosiasi besar terus mesti kalah. Ya. Tentang pengertian dulu bahwa pelayanan kesehatan tradisional atau disingkat Yankestrat adalah pengetahuan dan atau keterampilan dalam pelayanan kesehatan yang digunakan oleh masyarakat tertentu diperoleh secara turun-temurun. Jadi keterampilan jenengan itu diperoleh secara turun-temurun dan intinya harus ada riwayat manfaatnya. Jenengan praktek entah itu dengan herbal atau dengan keterampilan itu harus sudah terbukti memang ada manfaatnya secara turun-temurun. Misalkan pijet, ya, pijet itu sudah terbukti. Ya, kalau jenengan ngarang dewi metode sendiri, ya, metode anyar, ya, sing baru jenengan lakukan sendiri, yaitu tidak bisa disebut ini, karena belum ada buktinya, belum ada bukti periwayatan bahwa metode jenengan itu ampuh atau bermanfaat. Ya. Jangan-jangan seperti itu. Ya, jadi harus ada riwayat pemanfaatannya. Secara empiris turun-temurun itu terbukti. Ya, misalkan temulawak bisa mengobati ulkus peptik, ya, atau tukak lambung, ya, atau luka di lambung, ya, itu sudah terbukti. Ya, bahkan sampai ke kelas fitofarmaka buktinya. Sampai penelitiannya sudah banyak. Ya, secara empiris juga ilmiah kalau masalah temulawak. Lanjut. Jadi pelayanan kesehatan tradisional empiris itu pertama, penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti, ya, terbukti. Jadi kalau jenengan nemu metode anyar itu ya dibuktikan sih, ya. Dibuktikan dulu. Kalau tidak ada bukti empirisnya ya tidak termasuk ini, ya. Kemudian penyihat tradisional melakukan Yankestrat berdasarkan pengetahuan keterampilannya, pengalaman turun-temurun atau melalui pendidikan non formal. Ini termasuk pendidikan non formal. Jadi jenengan bisa memanfaatkan apa yang didapat dari pembekalan aspetri ini. Lanjut.
Ya, intinya jadi dari hatra, dari penyehat tradisional kita harus tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah itu jenengan baru boleh menyelenggarakan Yankestrat, pelayanan kesehatan rasional. Ya. Jadi jenengan harus paham hukum dan undang-undangnya yang berkaitan dengan pengobatan. Ya. Lanjut. Yankestrat empiris yang dilakukan oleh seorang Yankestrat empiris itu antara lain yang harus dilakukan, yang harus dipunyai. Pertama, hatra harus memiliki STPT. Ini diatur di Permenkes. Ya, harus memiliki STPT. Kalau jenengan praktek pengobatan herbal maupun keterampilan harus punya STPT. Nah, jenengan nek punya STPT digerebek melanggar iki, ya. Melanggar ini. Terus yang kedua, pelayanan harus aman, bermanfaat dan rasional. Jadi yang masuk ke ini adalah wilayah-wilayah rasional dan aman, ya. Ya, kalau ada pijet atau teknik yang membahayakan, itu sebaiknya jangan dilakukan dulu, dikaji dulu, atau tunggu kajiannya. Kemudian dilakukan di panti sehat. Ya, kalau jenengan berniat praktek, ya, tempat praktek jenengan itu dinamakan panti sehat, atau jenengan harus mendirikan panti sehat, tempat praktek. Ya. Jadi jangan mendirikan tempat praktek ilegal. Ya. Jenengan usahakan membentuk atau membangun, menyelenggarakan di panti sehat, namanya panti sehat, ya, jangan yang lain ya. Kalau sudah terlanjur sebelum aturan ini keluar dengan nama rumah sehat boleh. Ya, tapi yang terbaru nanti kalau jenengan membuka pelayanan di rumah atau di mana saja di suatu tempat tertentu, namanya panti sehat. Terus memasang papan nama, ya, papan namanya nanti diatur seperti apa. Terus menggunakan APD, APD tahu? Alat pelindung diri, ya. Kalau misalkan dengan praktek bekam misalkan ya harus pakai pelindung diri. Praktek meracik herbal ya harus ada pelindung diri. Terus kemudian menggunakan alat-alat teknologi yang berizin. Ya. Jadi kalau menggunakan alat itu alat-alat yang berizin, tetapi Yankestrat tidak boleh menggunakan alat-alat kedokteran. Ya. Alat-alat kedokteran apa saja? Tadi sebut stetoskop, jarum suntik, ya. Terus apa lagi? Pisau, apa lagi? Gunting. Alat tensi. Alat tensi boleh enggak? Gak entuk. Alat tensi itu enggak boleh digunakan. Tapi menggunakan enggak? Alat tensi. Ada yang menggunakan alat tensi? Enggak, padahal dijual bebas loh di toko-toko alat tensi. Ya? Orangnya suruh beli. Ya, jadi ono carane, piye carane nganggo tapi ora kena pasal iki, piye carane? Itu kan mengetahui tensi penting kan? Ya, mengetahui tensi kita penting, awal diagnosa kita bisa lewat tensi dan denyut nadinya. Nah, denyut nadinya cepat, tensi ini tinggi, tanda apa? Itu penting, itu gampang saja nih. Tapi nopo wong umum wae entuk tuku tapi sampeyan sing pengobat ora entuk tuku. Logikanya begitu. Kan? Tapi jenengan enggak boleh menggunakan itu menurut aturan ini. Terus carane piye? Piye carane supaya jenengan pokoke entuk manfaat saka alat kuwi piye carane? Kon tuku dhewe-dhewe terus apa lagi? Mesake pasien nih, mesake kali kliennya kalau kon tuku DVD. Ya. Suruh ngecek sendiri. Jadi piye carane nek kon ngecek sendiri? Nah, ini bisa.
Jadi akadnya ke klien apa? Nyilai alat. Nah, bidone gitu. Jenengan tuku sediake ning nggon tempate jenengan wis jenengan cekor dhewe, tak ajari carane. Lah iku jenengan entuk nek nyilai, tapi nek jenengan nek ngukur gak entuk. Nah, carane ngono. Kok aturane ngono Pak? Ya jan ngono. Gitu piye? Yang bisa kita lakukan adalah apa namanya? Meminjamkan, minjami klien. Itu bisa jenengan sediakan alat. Engko Pak, Bu, jenengan ngukur alat ngukur gue iki tak warai carane. Nah, berarti akadnya bukan menggunakan alat tapi nilai alat. Nah, nanti apa trik-trik semacam ini tuh penting bagi jenengan, ya. Penting. Karena masalah bahasa itu beda di hukum. Masalah nilai dan gunake beda. Bahasa beda, implikasi hukumnya beda. Jadi hukum Indonesia ngono. Wis pokoke ngono sik ya, dilakoni sik ya. Terus aman sik ya. Melakukan pemeliharaan mutu alat. Jadi alatnya sing jenengan nggo ya digunakake nek alat bekam misalnya ya di sterilke kan gitu ya, dipelihara. Terus melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi kalau jenengan punya panti sehat itu sediakan kalau di medis namanya rekam medis ya atau medical record ya. Jenengan harus gunakan seperti itu. Tulis nama, nanti ada caranya ya dipandu ada aturannya. Jadi tulis nama pertama hari pertama keluhannya apa, dikasih obat apa, dikasih herbal apa, carane piye, terus seminggu kemudian tekone ditulis ya. Riwayat itu jenengan harus punya. Ya, lanjut. Yang tidak boleh dilakukan apa? Satu, bertentangan dengan norma, ya, bertentangan dengan norma. Nek jenengan ora entuk demek-demek, ya, ora entuk memegang bagian yang sensitif, ya ora usah dipegang, gitu. Ora usah dipegang. Angger kliene kon demek dhewe wae, Bu, wonten benjolan mboten, Bu. Pak wonten benjolan mboten, Pak, kon demek dhewe. Ini bagian-bagian yang sensitif ya, sing marai perkara iki dihindari ya. Marai perkara. Terus bertentangan dengan program pemerintah ya. Ini program pemerintah ini mensukseskan penangkalan Covid ya. Jangan memakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, wis dituruti ae. Ya. Meskipun mungkin jenengan ngatine ora percaya Covid itu membahayakan biasa ae. Mungkin jenengan pikirane ngono ya wis pokoke kudu dilakoni wae, wis ora usah nglawan hukum ngono wae ya. Supaya sing aman-aman. Terus menggunakan alat penunjang diagnostik ya, tiga stetoskop, terus tensi, terus cek kolesterol, gula darah. Ada yang menggunakan? Itu juga tidak boleh. Ya boleh, kita tidak boleh. Ya. Lah minjami boleh, tak ajari carane. Tak ajari carane Bu. Ya. Carane ini. Minjami entuk, ya, tapi gunake ra entuk. Nek pas digeledah ya diumpetke. Nek pas dikunjungi Dinkes ya ora usah diumpetke wae, disingkirke. Kira-kira nek jenengan Pak, ada pengumuman dari Dinkes kira-kira besok akan dikunjungi, yus. Sing masalah mari masalah itu disimpen ae, ya. Ora usah kakean pitakon, ya. Daripada kakean pitakon jenengan repot. Ya, pokoknya sing ngono-ngono ku disimpen sik, ya. Gimana? Nggih. Nggih boleh. Tapi menjual alat kesehatan juga ngene nggih. Masuk ke STPT nanti, dimasukkan ke STPT. Okay. Jualan kesehatan juga harus izin. Izinnya bisa pakai STPT. Terus kemudian melakukan tindakan invasif. Tindakan invasif, paham enggak? Tindakan invasif. Tindakan invasif pokoknya melukai pasien. Ada yang melakukan praktek bekam? Ada yang melakukan? Nah, bekam kan ada yang bekam kering, bekam basah. Kalau bekam basah kan dilukai kan. Nah itu namanya invasif, tindakan invasif, melukai pasien itu tidak boleh. Maka
bekam yang melukai pasien itu menurut aturan ini dilarang. Jadi bolehnya bekam yang kering, yang tidak melukai. Pokoknya melakukan tindakan invasif itu tidak boleh. Jadi dengan ngadake operasi minor misalnya udun itu tidak boleh. Ya, itu melanggar. Terus kemudian menggunakan obat, maksudnya obat kimia. Ya, misalnya dengan dodolan jamu temulawak ya untuk obat mah misalkan. Tapi dengan nyampur karo antasida ya. Campur karo promasidik ya digerus ya tidak boleh. Ya. Mencampur bahan dengan obat tidak boleh. Menggunakan boleh, mencampur juga tidak boleh. Terus kemudian yang terakhir yang tidak boleh itu beriklan. Ya tadi saya sampaikan. Ngiklan itu edukasi baik. Iklan ora entuk, tapi jenengan edukasi wong-wong entuk. Edukasi dari mulut ke mulut apa jenengan kumpulke wong-wong tak kandhani iki ya. Tak kandhani nek temulawak iki manfaate ngene lho. Nek kencur iki manfaate ngene lho. Obat iki saka temulawak manfaate ngene boleh ya. Tapi beriklan jenengan pasang banner, jenengan pasang leaflet, jenengan nyetak brosur gak entuk. Apa meneh ning TV ya, gak entuk. Lanjut. Jadi ini bahkan untuk penyelenggaraan praktik yaitu HATRA itu harus punya aturan pendaftaran tadi STPT, terus harus paham hak dan kewajiban, terus harus paham larangan. Terus modalnya itu adalah kajian, pengujian dan penelitian dari bahan yang jenengan gunakan. Terus ada registrasi perizinan. Pelayanannya harus aman, manfaat, mutu, rasional, tidak melanggar norma, tidak invasif. Diulang lagi. Jadi di PP 103 itu tindakan invasif disebut, di Permenkesnya juga disebut lagi. Jadi nampaknya benar-benar serius ya, tindakan invasif tidak boleh. Ya. Menurut Permenkes nomor 61 2016 ini tentang pelayanan kesehatan tradisional, ini syarat untuk mendapatkan STPT. Ada yang sudah mendapatkan STPT? Belum. Dan jenengan praktek napa mboten? Mboten. Mboten berarti rasa STPT ora praktek. Oh, belum. Ya. Jadi caranya STPT ya, syaratnya pertama surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan. Ya, jenengan membuat surat pernyataan. Metode yang saya gunakan ini misalkan ya, herbal. Menggunakan apa diagnostiknya itu menggunakan metode lidah misalkan, atau metode telapak tangan, atau metode iridologi. Itu dibuatkan pernyataan, buat pernyataan ya. Terus kemudian surat rekomendasi dari asosiasi terkait. Jadi di sini Aspetri. Jenengan tidak punya rekomendasi dari Aspetri atau dari pengurus cabang setempat, jenengan hampir tangeh lamun untuk STPT. Ya, kecuali ono keajaiban. Ya. Jadi harus dengan rekomendasi asosiasi terkait. Kemudian fotokopi yang masih berlaku, pas foto berwarna 4x6, surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah dan desa. Jadi jenengan minta surat keterangan dari RT, RW, lurah, ya, atau kepala desa, atau kecamatan ya, terus kecamatan untuk bahwa jenengan punya tempat praktek di situ, domisilinya di situ atau tempat prakteknya di situ, keterangan tempat. Terus setelah itu dibawa ke puskesmas, surat pengantar ke puskesmas, dan nanti jenengan akan dibuatkan surat pengantar oleh puskesmas. Jadi yang Kestrat, pelayanan kesehatan tradisional itu di bawah puskesmas, di bawah pengawasan puskesmas. Jadi jenengan harus mendapatkan persetujuan atau surat pengantar dari puskesmas. Kemudian yang selanjutnya adalah rekomendasi dari Dinkes ini. Jadi kalau sudah itu dipenuhi nanti jenengan akan disurvei oleh Dinkes. Ya. Apakah tempatnya layak, ya, ada fasilitas-fasilitas yang minimal yang dipersyaratkan, itu nanti disurvei oleh Dinkes. Nah setelah itu kalau ACC baru jenengan dikasih STPT. Ya. Di bagian kedua dari surat dari STPT, pasal 4, penyehat tradisional yang akan melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib memiliki STPT. Ya wajib, kalau jenengan mau praktek wajib memiliki. Terus setiap orang hanya boleh memiliki satu STPT. Jenengan hanya boleh punya satu. Hanya boleh satu di tempat itu saja. Jadi misalkan
jenengan punya tempat praktek di Mojokerto, ya hanya boleh di Mojokerto saja di tempat praktek itu. Misalkan jenengan duit cabang, ya, misalkan di Nganjuk, ya, itu jenengan tidak boleh buat STPT lagi. Jadi maksimal untuk kita yang kestrat itu hanya boleh 1. Kalau dokter boleh 2. Kalau kita hanya boleh 1. Ya. Ini hanya berlaku di 1 tempat praktek. Nah, STPT hanya diberikan kepada penyiar tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh. Nah, tadi invasif. Jadi tidak melukai tubuh. Serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas yang kestrat. Ya, lanjut. Cara pelayanan kesehatan tradisional empiris ada pasal 13. Pelayanan kesehatan tradisional empiris dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya. Ya, tadi sudah disebutkan oleh ketum, ya. Ada keterampilan, ramuan, dan kombinasi. Lanjut. Nah, ini alur penerbitan STPT. Ya, gampangnya ini. Jenengan kalau mau ngajukan STPT, jenengan ke Dinkes setempat. Ya, ke Dinkes. Nanti akan dikasih form, ya, ke formulir yang jenengan harus isi. Di situ sudah ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa wae itu sudah ditulis di situ. Tinggal jenengan memenuhi syarat yang ada di situ. Nek wis ya dicentang. Terus jenengan nglakokke sesuai dengan persyaratan yang ada di form. Itu gampangnya ngono. Ke Dinkes minta form, saya mau mengajukan STPT, nanti dikasih form, ya. Selain jenengan mengisi data diri, di situ juga ada tercantum syarat-syaratnya. Nah, pengajuannya utama ke Dinkes, lanjut. Tapi ada yang kabupaten yang dilakukan pengajuannya ke pelayanan terpadu satu pintu PTSP, ada. Tapi intinya lalurnya ya mirip sama. Lanjut. Ya. Nah, syarat untuk memperpanjang STPT itu setiap daerah lain-lain, ya. Dengan ra iso iri, ra iso mireke misale kok ning Nganjuk gampang, tapi ning gone Mojokerto angel, ndak bisa. Karena masing-masing Dinkes punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau perpanjangan yang mudah biasanya hanya menyerahkan fotokopi yang masih berlaku dan rekomendasi dari asosiasi, ya. Dan setelah itu tidak pakai survei langsung dicetak lagi. Ada yang begitu. Karena STPT masa berlakunya 2 tahun. Tapi ada juga STPT yang masa berlakunya 4 tahun di daerah tertentu. Ada, tapi umumnya 2 tahun. Jadi harus memperpanjang lagi setiap 2 tahun. Ya, perpanjangan itu ada yang gampang, ada yang harus mulai kayak prosesnya kayak mulai gawe anyar maneh. Ya, itu harus perhatikan itu. Terus kemudian lanjut. Nah, ini untuk publikasi dan periklanan, ya. Kalau jenengan tadi praktek, jenengan harus membuat papan nama. Papan namanya itu sudah diatur di Permenkes itu. Ukurannya 90 kali 60 cm, posisinya horizontal, warna dasarnya hijau, warna tulisannya putih, terus ditulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Ini seperti ini contohnya. Yang belakang cukup jelas enggak? Jelas ya. Ini contohnya seperti ini papan namanya. Jangan kebesaran nanti dikomplain, ya. Warnane sing anut iki wae, ya, sesuai Permenkes 61, ya. Dan dilarang melakukan publikasi dan iklan. Ya. Ya, dengan masang meneh di sampingnya iklan obat atau iklan dengan mampu mengobati semua penyakit, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan tetapi kok yono sing ngono Pak, gitu. Kok yono sing ngono, sing masang ngono. Nek ra ono sing nglaporke aman, gitu ya. Nek ra ono sing nglaporke, masalah kuwi wae, ra ono sing nglaporke, ya. Nek begitu nanti dia di musuh ya repot. Dilaporke. Nah, ini tadi kode etik, jadi kode etik itu dipersyaratkan oleh Permenkes,
Ya, syaratnya ada kode etik dari aspetri itu. Terus lanjut. Nah, kode etik itu dibuat untuk hukum bagi jenengan, untuk mengadili jenengan. Ya, untuk mengadili. Jadi kalau ada pelanggaran misalkan jenengan ngobati wong kok tambah parah, terus kliennya komplain, ya, itu jenengan akan diadili dengan kode etik. Nek laporane neng aspetri, tapi nek laporane nggon liyane, ya sabar ya, sabar repotnya gitu maksudnya, sabar repotnya, brodonya itu. Jadi kode etik itu sangat berguna bagi jenengan, yaitu untuk mengadili jenengan. Kode etik tadi kan hukumnya gampang-gampang toh, gitu? Dibandingkan dengan misalkan disangkutkan dengan KUHP pasal 359 pidana atau 360 ya, pidana yang sampai 15 tahun kan berat. Nah, denda sampai 100 juta, ada yang sampai 1 miliar, berat. Dengan kode etik paling ya terbitkan SP1, SP2, dicabut izin prakteknya, ya seperti itu aja. Tapi asal tidak kena pidana lah aman. Lanjut. Ini tentang panti sehat. Ya. Pelayanan kesehatan tradisional diberikan oleh penyehat tradisional di panti sehat. Ya, diperhatikan namanya panti sehat. Terus kemudian panti sehat itu bisa milik perseorangan atau milik kelompok. Nah, kalau jenengan misalkan belum mampu mendirikan sendiri, iso join ya, iso kerjasama karo kancane sesama aspetri, nggawe tempat praktek sing duweni wong loro atau lebih. Ya, wong loro atau luwih. Nek jenengan ora mampu dhewean, ya. Nah, misalnya jenengan nek dhewean kompal misalnya, atau nek dhewean ora iso kecandak kabeh soalnya ya kerja liyane barang, misalnya ya kerja tani misalnya atau kerja yang lain, ya itu bisa kerjasama, ya. Jadi panti sehat bisa dimiliki perorangan atau kelompok. Terus panti sehat itu digunakan untuk melakukan pelayanan terapi atau perawatan kesehatan tradisional. Terus yang ayat 5, panti sehat sebagaimana dimaksud tidak boleh melaksanakan pelayanan rawat inap. Jadi nek jenengan nggih tempat praktek ora entuk nggawe rawat inap. Dan jenengan nate pirsa mboten rawat pengobatan tradisional rawat inape? Nah, sakal putung biasanya ono nginepe karena mulai repot ya ta? Ada toh? Nah itu sebenarnya tidak boleh. Itu nek digerebek ya salah. Nah terus piye Pak nek nyiasati ya? Nyiasati nek misalnya omahe adoh saka luar kota apa meneh saka luar provinsi ya. Sangkal putung ya. Nggo mlaku kangelan. Terus carane pripun? Pinjamannya jenengan gawe omah kos, tulisi omah kos atau disewakan. Ya jenengan nek digerebek, kula mboten rawat inap, ning kula nyediake rumah kos. Lah ngoten. Nggih. Lolos. Jenengan tulisi tapi lho ya, rumah kos. Ngono. Jadi aja tulisi rawat inap, malah kena hukum jenengan. Jadi nek gawean jenengan meh kira-kira mesake pasiennya kok itu ado-ado dan rak mungkin jenengan gawe ke rumah kos. Apa kerja sama karo tanggane kon gawe kos-kosan. Ya. Ku dikon nginep ning kono. Ya. Itu caranya begitu. Bukan rawat inap tapi rumah kos. Ya. Lanjut. Pasal 20. Panti sehat perorangan atau kelompok harus memenuhi persyaratan yang tercantum di lampiran ya. Nanti lampirannya disebutkan. Pasal 21. Perseorangan maupun kelompok wajib memiliki izin ya, tadi STPT ya, STPT itu penting. Lanjut. Lanjutkan Pak, Mas. Nah, pencatatan pelaporan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi jenengan harus punya riwayat
riwayat ke klien jenengan. Isine yo identitas klien meliputi nama, umur, jenis, kelamin, alamat. Terus kunjungan baru dan kunjungan lama ya, catatannya dibedakan. Terus keluhan klien, keluhannya apa? Ditulis ini. Terus kemudian tindakannya apa yang dilakukan? Tindakan apa yang dilakukan termasuk herbal yang diresepkan apa? Ditulis semua di situ. Jadi membuat catatan. Ya. Jangan sampai catatan itu hilang sadurunge 2 tahun. Itu masa berlakunya catatan itu 2 tahun minimal. Ya, syukur-syukur mbok simpen sampai suweneh ya ora apa-apa. Lanjut. Ya, keterangan meliputi nasihat, anjuran atau keterangan jenengan nek duwe anjuran kesehatan, Bu, misalnya diet, Pak, misalnya diet aja ngerokok, ya. Pak, aja ngombe kopi sik. Nah, itu dicatat semua. Ya. Supaya jenengan punya catatan. Somben nek kliennya jenengan, misalnya duwe lambung parah, tukak lambung, jenengan wis tau ngandani aja ngombe kopi misalnya. Tapi dia nekat ngombe kopi, terus kemudian tambah parah utawa mati. Ya jenengan dituntut karo keluargane. Lan jenengan dibukti lho niki lho Bu, pun kula Pak, pun kula anjurke aja ngombe kopi ning ngeyel. Ya, itu catatan itu penting sebagai bukti, ya. Seandainya ada sesuatu. Terus catatan pelayanan kesehatan meliputi juga kunjungan, ya. Terus buku catatan atau registrasi pendaftaran, terus form pelaporan dan data. Jadi jenengan catatan tadi itu dilaporkan ke Dinkes. Ya. Jenengan copy atau jenengan rekap, nanti fotokopinya itu atau rekapannya diserahkan ke Dinkes, ya. Masing-masing kabupaten lain, ya. Ada yang Dinkesnya minta bulanan. Jadi sebulan sekali jenengan laporan pasien ini atau kliennya. Ono sing 2 wulanan, ono sing 3 wulanan. Ini tergantung Dinkes masing-masing. Kemudian lanjut. Jadi ada bagian mekanisme pengawasan kesehatan wis ki jenengan ora ketok, ya, wis pokoke intine ngono mau sing tak sampaike. Lanjutkan. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh form permohonan. Lanjut. Ada kop keterangan, ya. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh form. Itu ada di Permenkesnya, nanti dilihat. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini contoh STPT. Jangan saya gurung nate ndelok STPT. Iki contohnya ngono kuwi. Jadi contoh STPT seperti itu, ya. Nanti jenengan nek entuk STPT, ya. Sudah dapat STPT di nganu. Apa dilaminating gen awet. Ya, dilaminating. Disimpen, ya, disimpen nek jenengan meh dipajang ning tempat praktek ya ora apa-apa. Ning digawe awet pokoknya, ya. Aja sampai hilang. Yang perlu di fotokopi sik. Gen misale hilang jenengan duwe cadangane. Ya contoh. Lanjut. Lanjut. Terus sekalian semuanya aja. Jadi ini ada SOP. SOP itu standar operating procedure atau prosedur standar operasi. Maksudnya operasi itu operasi tindakan, bukan operasi di rumah sakit, ya. 1. Mengenakan pakaian yang rapi, sopan yang telah ditentukan oleh asosiasi. Ya, jenengan yang melayani klien ya wis sing sopan, ya. Pakaiannya sing sopan, ya. Menutup aurat, ya. Aja mergo jenengan kesusu saka kamar mandi anduk-anduk nglayani konsumen repot, ya. Aja, ya. Jadi sing rapi. Terus beretika dan menjaga moral, ya. Ya omongannya dijaga, ya, sing sopan, ya. Sing lembut, ya. Hindari omongan-omongan yang bertendensi bermasalah, gitu aja, ya. Terus melakukan komunikasi yang benar. Jadi komunikasi yang benar tuh gini, jenengan setelah nerangke ning pasien, ning klien jenengan tekok meneh. Wis mudeng napa dereng Pak, Bu, Mas, Mbak. Nek perlu kon ngulangi meneh.
Apa mau sing tak sampaikan Mbak? Apa mau sing tak sampaikan Pak? Nah, cobi lah, kan diulang seperti itu. Ya, biar memastikan bahwa dia paham apa yang jenengan sampaikan. Ya. Terus kemudian menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya, jelas ya, kalau ada klien di tempat jenengan utamakan. Ikut tamu nih jenengan ya. Nah, tamu harus dimuliakan. Dan tidak membedakan klien. Ya, misal kaya, miskin, ya, ras, suku, ya, itu jangan dibedakan. Ya. Kalau kita mampu, kita harus semampunya, ya, sekuat mungkin menolong. Yang keenam, melaksanakan prosedur pelayanan penyehat tradisional, ya, melaksanakan SOP ini. Lanjutnya, terus memberikan keterangan yang benar kepada klien atau keluarganya. Ya, sudah jelas ya. Sing bener aja sing ngapusi ya. Kecuali hal-hal tertentu ya, hal-hal tertentu misalkan ya pasiennya loro parah. Ya. Iki kira-kira nek tak kandhani lorone parahku kira-kira nemen apa malah tambah stres. Nah, itu ada etikanya ya. Kalau tidak mungkin disampaikan ke kliennya, sampaikan ke keluarganya. Ya dihitung kira-kira nek tak kandhani, Pak, iki jenengan sedelok maneh stroke iki. Ya kira-kira nek dikonoke ngono wong tambah ora sedelok maneh saiki kula stroke, Mas. Malah gitu mempercepat ya. Terus memberikan penjelasan kepada klien tentang pelayanan pengobatan yang akan dilakukan. Ya jenengan meh ngopo ki diterangke. Pak, Bu, Mbak, Mas, kula badhe mijet bagian niki. Jenengan berkenan apa mboten ya. Terangkan ya. Pijet ini gunanya apa, seperti ini, manfaatnya apa, nanti akibatnya apa, ya kebaikannya apa dan sebagainya. Terus menjelaskan secara rinci cara penggunaan ramuan racikan yang digunakan oleh klien. Jadi dengan nek ngeresepke herbal siji kayak label, kayak tulisan sing jelas, jenenge apa. Ya. Jenenge apa? Terus dosisnya kayak apa? Ya, ngombene sedina ping pira? Ya, ngombene sedina ping pira? Terus sing diombe kudu pira? Misale bentuke kapsul, ya misale ya, misalkan bentuknya kapsul. Sehari berapa kali? Misalkan sehari 3 kali. Berarti 3 kali 1 kapsul misalkan. Itu ditulis jelas. Ya. Kalau perlu didetailkan. Maksudnya 3 kali 1 kapsul itu artinya per 8 jam. Jadi sehari semalam 24 jam, kalau minumnya 3 kali sehari berarti minumnya per 8 jam. Jadi kebanyakan orang salah ya, maksudnya salah gini. Sedina ping 3 pokoknya ngombene esok, awan, sore. Wis ora penting jarak itu sebenarnya ada jarak. Jarak 8 jam itu ada maksudnya, ya. Ada maksudnya karena obat atau herbal itu kalau diminum dia akan punya masa habis. Ya, masa habis. Ya, kalau per 8 jam berarti dia diperkirakan 8 jam akan habis obat itu di dalam darah. Ya, maka ketika setelah 8 jam itu kudu diminumi lagi. Jadi ada kandungan obat itu lagi, terus-menerus begitu. Jadi kalau misalkan jenengan numpuk obat sekaligus misalnya esok ngombe, awan ngombe jaraknya cuma misalnya 4 jam. Iku berarti obatnya urung tek jenengan wis joki obat maneh. Iku iso nyebabke overdosis. Nah, itu termasuk obat kimia juga begitu, obat apotek ya. Nek dengan nompo 3 kali sehari itu artinya sebenarnya per 8 jam. Kalau 2 kali sehari berarti per 12 jam. Usahakan minum pada jam yang sama. Ya, misalnya 6 esok, terus tambah 8 berarti jam 2 awan, terus kemudian jam 10 bengi. Usahakan ngombe pada jam-jam yang tetap ngono kuwi. 6 esok, 2 awan, 10 bengi. Ya, dijelaske ngono. Gen pasiennya paham dan pengobatannya efektif. Ya. Jadi tidak mencegah overdosis.
Terus 10-nya memberikan pengetahuan terhadap pasien berkaitan dengan penyakit atau keluhan yang dideritanya meliputi pola makan, pola hidup, pantangan. Jadi kalau Bu, misalkan kita gampang, kolesterol, ya. Herbal untuk kolesterol apa biasanya? Kenapa Bu? Daun salam. Ada lagi herbal untuk kolesterol apa meneh? Jeruk nipis, belimbing, apel, ya apel bisa, cuma pace, ya pace, ya. Kan dengan nek mengkonsum Bu, nek mengkonsum niki obatnya saking pace. Katakan ngomong ngoten nggih, niki obatnya kapsul niki misalnya apa ramuan niki saka pace, nggih. Jadi nek wis ngkonsumsi obat iki sementara dihindari sing menyebabkan kolesterol. Napa mawon sing nyebabke kolesterol? Gorengan, apa boleh? Jeroan, apa boleh? Apa Bu? Lemak-lemak, gaje, kacang-kacang goreng ini. Nah, yang menyebabkan itu disampaikan. Ojo nganti nek jenengan niku ngobati klien kaya ngiseni ember bocor. Ya. Jenengan obati tapi ora dipantang. Padahal jenengan ngejoki embere bocor, jadi percuma. Ya. Diobati tapi mangane jek tetep gorengan, jek tetep jeroan. Ya, padha wae. Seafood ya, tapi seafood yang bukan ikan, misalkan apa namanya cumi ya, udang, urang gitu. Ya, semacam itu menyebabkan kolesterol ya. Ya, banyak lagi, nggih. Yang penting tadi ojo sampai jenengan menehi obat tapi ora menehi carane nganggo karo pantangane. Ya tadi ojo nganti ngisi ember bocor. Ya. Terus olahraga ya jelas. Terus mentaati segala hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah masing-masing ya, di wilayah rawan dilakukan. Ya. Jelas. Jadi jenengan nek sing berlaku ning kabupaten jenengan apa ya wis dituruti wae. Ora samireke kabupaten wong, ora samireke kotane wong, ya. Iku aturane dhewe-dhewe soalé dinkesne. Pathokane padha, tapi penerapan di lapangan itu bisa lain. Nggih. Terus mentaati ADRT jelas. Lanjut. Nah, ini ada SOP tempat pelayanan. Jenengan nek gawe panti pijat kudu ana ruang tunggu siji. Ana ruang tunggune. Engko dicek karo pegawai Dinkes. Ana ruang tunggune ora? Terus punya ruang penerimaan tamu. Ya, bagian pendaftaran. Ruang penerima tamu. Biasanya sing gawe ke meja ya. Catet ning kono. Terus ruang praktek. Ya, jenengan di ruang praktek, aja ngasih jenengan panti sehat tapi diobati ning lapangan ya. Nanti orang praktek, ini diobati nang omahe tanggane. Digoleki orang prakteknya putih nyewa tanggane nek ana pasien tok gitu. Gak entuk, jadi kan kudu nyediani ngono ya. Terus ruang toilet atau kamar mandi, ya. Dengan yang jenenge panti sehat ya disediakake kamar mandi sing ning kono. Sing nggo pasien, aja kamar mandi mbok meloke masjid. Meloke masjid sebelah. Ora duwe kamar mandi dimeloke masjid, ya repot ya. Terus ruang peracian ramuan jika ada, jika jenengan ngeracik ramuan, godokan, ya ana ruangnya dewi. Itu harus disendirikan ruangan seperti itu ya, tidak boleh dicampur dengan ruang lain. Terus ruang pengambilan ramuan, jelas ya. Terus yang kedua mencantumkan papan nama, seperti tadi sudah. Terus menjaga kondisi pelayanan pengobatan dalam situasi yang tenang, ya tenang, jangan digaduh, ya. Ojo ngedeki panti pijat, panti sehat ning cedake terminal misalnya, waduh rame kita kendaraan riwa-riwi ya. Intinya di tempatnya harus tenang. Terus kemudian menjaga kebersihan dan keamanan tempat pelayanan pengobatan dan dilengkapi dengan kalau perlu dilengkapi dengan aromaterapi. Ya tempatnya kayak wangi-wangi lah ya, kayak penyegar ruangan atau pengharum ruangan. Syukur-syukur aromaterapi. Jadi tempatnya ya
Pasien teko ki ya enak gitu. Ora pegawai dinkes teko ambune kumbahan pirang-pirang dina. Ya sebel gitu. Jangan ora dikabulke, STPT rak metu nek ngono. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Magetan. Ya, tepuk tangan untuk semua. Nah, jawaban tadi benar adanya. Tetapi saya lebih menekankan kepada jawaban kedua. Karena kalau jawaban pembinaan bisa dilakukan oleh LKP, bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan yang lain. Tetapi kalau perlindungan hukum itu yang bisa melakukan hanya asosiasi. Ya. Jadi fungsi utama asosiasi dalam hal ini Aspetri adalah sebagai payung hukum panjenengan. Kalau jenengan buka praktek pelayanan ramuan Indonesia. Ya. Jenengan ada yang pernah dengar kasus terapis atau tenaga pengobat atau nakes tenaga kesehatan yang malpraktek? Pernah? Pernah. Mungkin yang pengobat tradisional pernah?